بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Penghormatan kami sampaikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa kita haturkan, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita mampu, sehingga kita dapat melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan susah payah mempertaruhkan nyawa sehingga bisa tersebar agamanya Allah yang dinamakan dengan agama Islam. Rasulullah SAW tidak pernah memikirkan bagaimana yang akan didapatkan, bagaimana kondisi pribadi beliau, bagaimana nyawa beliau terancam. Beliau tidak peduli asalkan perintah Allah di dalam menyebarkan agama Islam bisa terlaksana dengan sempurna. Jadi kenapa kita membahas tentang bagaimana perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beratnya apa yang dilakukan, apa yang telah dilewati oleh baginda Nabi takkan mampu dilakukan oleh manusia biasa seperti kita, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul pilihan Allah, kekasih Allah, dan Rasul akhir zaman, penutup semua para nabi. Bahkan sampai pada suatu waktu Nabi pun sebagai baginda Nabi yang terakhir sempat merasakan dan sempat mengalami yang namanya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Karena kondisi menyebarkan agama Islam pada waktu itu terhambat oleh berbagai hambatan. Beliau hidup di zaman-zamannya orang yang jahil, orang-orang yang keras kepala, orang-orang para penyembah berhala. Tak ada yang mengenal Tuhan, meskipun pada dasarnya ada nabi sebelum baginda Nabi yang dinamakan dengan Nabi Isa, akan tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada yang memegang sama sekali. Kalaupun ada yang memegang, ada banyak yang diselewengkan pada waktu itu. Lalu kemudian pada suatu waktu, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyebarkan agama Allah di tengah orang-orang yang sedang menyembah berhala, bingung Rasulullah, saya harus mulai dari mana? Coba bayangkan kita, jangankan menyebarkan agama Islam, ada orang yang melakukan maksiat saja, kita pasti bingung, kita menasihatinya dari mana? Dikerasi, takut kita ditabok. Tak dikasih tahu, takut dengan ancaman Allah ketika kita melihat maksiat tapi dibiarkan. Di sana ada dilema. Apalagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima perintah langsung daripada Allah, lalu kemudian dia tidak tahu harus memulai dari mana. Dan pada suatu waktu baginda Nabi pergi ke Gua Hira. Di sana pertama kali diturunkannya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Apa kata baginda Nabi? Saya tak bisa baca Jibril, kata baginda Nabi. Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Saya tak bisa baca Jibril. Jadi Iqra, kata baca yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bukan berarti ada tulisan langsung dibaca. Umpama begini, kita punya anak SD, berdiri depan kita, suruh maju ke depan, nak bacakan Al-Fatihah. Kita bilang bacakan Iqra suratul Fatihah. Bacakan surat Al-Fatihah. Apakah anak itu mengambil Al-Quran lalu membaca? Tidak. Langsung diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Itu juga disebut membaca. Nah, itulah yang dimasukkan oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, menyuruh atau memerintahkan kepada baginda Nabi SAW mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Itu pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah, menggigil Rasulullah. Ketakutan luar biasa, bergetar hatinya. Pulang dia ke rumah, bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya Sayyidatuna Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, mana selimutku? Aku ingin tidur. Limadha ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Menggigil tubuh Rasulullah menerima wahyu yang pertama yang didapatkan di Gua Hira. Setelah Rasulullah sampai di tempat tidur, apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini ketika kita melihat secara khusus atau mendeteksi secara khusus, tidak ada firman Allah yang menyebutkan langsung ya Muhammad, tidak ada. Begitu mulianya baginda Nabi, tidak pernah sama sekali Allah mengatakan ya Muhammad. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba. Kalau nabi-nabi yang lain, ya Adam, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, disebut nama. Kecuali Rasulullah. Dibaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang mengatakan ya Muhammad, tidak ada. Saking dimuliakannya baginda Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu perbuatan, bahkan satu kata yang tidak pernah dilakukan oleh Allah selama memerintahkan kepada hambanya, hanya satu yang dilakukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, kata Allah, Allah tidak salat. Atiz zakah, kata Allah, Allah tidak menunaikan zakat. Tapi ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah memerintahkan malaikat dan seluruh manusia bersalawat kepada Nabi, Allah langsung bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bapak-bapak, saudara-saudara, ini hanya sekedar muqaddimah saja. Yang akan kita bahas adalah tentang tafsir al-insyirah. Kenapa harus membahas tentang baginda Nabi? Karena tafsir al-insyirah ini membahas tentang bagaimana baginda Nabi yang dalam keadaan bingung waktu pertama kali diperintahkan menyebarkan agama Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, di sana dijelaskan bahwa surah al-insyirah ini diturunkan ketika baginda Nabi tak tahu harus memulai dari mana. Apa yang harus dilakukan? Karena begitu banyak cobaan, hampir-hampir Rasulullah itu kalau bahasa kasarnya buntu kepalanya. Karena bertemu dengan Abu Lahab, kejam luar biasa. Bertemu dengan Abu Jahal, ingin membunuh. Bertemu dengan kaum yang lain, dicaci, dihina, direndahkan derajat sosialnya. Kau pengembala, tak pantas jadi nabi. Ada yang begitu. Karena buruknya perlakuan daripada umat baginda Nabi sebelum kita. Pada waktu itu kaum Quraisy yang menyembah berhala, patung dibuatnya, patung disembahnya, patung dikasih makan, tapi tak berkutik apapun patungnya dikasih makan. Malah kalau sudah lama basi makanannya dibuang. Itulah yang dinamakan dengan mubazir. Ini perlakuan orang Quraisy pada zaman itu sebelum datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu keras kepalanya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Ketika diberitahu dan dinasihati Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngeyel.
Ini agama nenek moyang kita sebelum kau ada, Muhammad. Diamlah kau. Kau tak tahu apa-apa tentang budaya kami. Nenek moyang kami sudah membesarkan budaya ini sehingga kami bisa sejahtera, sehingga kami bisa bahagia, sehingga kami bisa dilindungi oleh Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Ini karena provokatornya luar biasa. Siapa provokatornya? Iblis. Iblis sudah menghasut otak-otak daripada kaum musyrikin pada waktu itu, lalu menurunkan ilmu-ilmu kemusyrikinannya kepada hamba-hamba yang lain, anak-anak cucu yang lain, maka keraslah hatinya, keraslah kepalanya. Maka bingung Rasulullah, ya Rabb, saya harus mulai dari mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Dijawab oleh Allah, kata-kata, ya Rob, saya bingung ya Rob, saya harus mulai dari mana ya Rob? Hambamu tidak mendengar perkataanku ya Rob. Umatku tidak pernah mau mendengar apa yang kusampaikan kepada mereka ya Rob. Kalaupun ada yang mendengarkan, sedikit sekali dari mereka yang mau mengikuti apa yang engkau perintahkan ya Rob. Dijawab oleh Allah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. Ya Rasulullah, ya Muhammad Nabi Allah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kulapangkan dadamu? Bukankah telah kuberi kesabaran atasmu? Bukankah telah kuberi ilmu pengetahuan? Bukankah telah kuberi ketawaduan? Bukankah telah kulimpahkan kesabaran, kata Allah? Segala nikmat yang luar biasa yang tidak mungkin kita dapatkan sebagai hamba biasa, itu telah didapatkan oleh baginda Nabi, diberikan langsung oleh Allah. Waktu kecil dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, lalu setelah besar dilapangkan dadanya. Masih mengatakan, ya Rob, hamba bingung ya Rob. Apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Rasul saja yang masa kecilnya dibasuh hatinya, dibersihkan jiwanya, sempat mengatakan, ya Rob, saya harus mulai dari mana ya Rob? Saking hebatnya permasalahan yang dihadapi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semua nabi terpilih sebagai nabi yang terakhir, hanya satu, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Nabi Adam adalah seorang nabi, betul. Apakah Nabi Adam pernah bersalah? Pernah. Kan Nabi, Pak Ustaz? Iya, Nabi. Tapi kenapa bisa bersalah? Karena bukan Nabi Muhammad. Semua nabi, semua manusia pernah bersalah. Apa salah Nabi Adam? Memakan buah khuldi. Dilempar dari surga, terpisah dengan Siti Hawa. Menangis dia. Timbullah, lahirlah doa yang sering kita lafalkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa baginda Nabi Adam ketika dibuang dari surga. Lama beliau sujud, belum diampuni oleh Allah, selalu bersujud dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini baginda Nabi Adam melakukan satu dosa, sujud 40 tahun, belum diterima taubatnya. Kita melakukan 1000 dosa, tak pernah sujud minta taubat kepada Allah. Ini buruknya kita sebagai hamba Allah. Nabi Adam alaihi salam satu dosa, memakan buah huldi bersama istrinya, malu masuk surga. Kita 1 juta dosa ingin masuk surga, memang tak tahu malu kita. Kenapa kita katakan tak tahu malu? Karena sedikit kali kita berbuat, sedikit sekali waktu kita menghamba kepada Allah. Hanya 5 waktu sehari semalam, 24 jam, berapa menit kita ibadah. Yang lainnya kita ngapain saja? Terlalu sibuk kita dengan urusan dunia. Akhirnya banyak yang bermegah-megahan seperti yang kita bahas kemarin. Lanjut kepada surat Al-Insyirah tadi. Baginda Nabi saking bingungnya meminta kepada Allah, ya Rob, saya harus memulai dari mana ya Rob? Turunlah ayat alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak. Ya Rasulullah, hai kekasihku, hai hambaku yang sangat kucintai dan sayangi, kata Allah, bukankah telah kulapangkan dadamu? Bukankah telah kuberi ketawaduan dan kesabaran kepadamu, kata Allah.
wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah kuhilangkan semua bebanmu, semua masalahmu, kutingkatkan keberanianmu di dalam berbicara, kutinggikan derajatmu. Alladzi anqadha zahrak, beban yang memenuhi punggungmu, tanggung jawab yang kubebankan kepadamu, kuberikan kepadamu, telah kuhilangkan, telah kuringankan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Kenapa engkau masih bingung, kata Allah? Ayat ini diturunkan untuk menghibur daripada baginda Nabi. Karena pada waktu itu baginda Nabi bingung. Ya Rob, saya harus mulai dari mana ya Rob? Hambamu tidak mau mendengarkan aku. Segala yang kusampaikan kepada mereka mental. Seolah mereka lah yang lebih baik. Seolah mereka lah yang lebih pintar. Seolah mereka lah yang lebih bisa. Lalu turunlah alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak, kata Allah. Telah kutinggikan namamu. Apa maksudnya ditinggikan nama baginda Nabi? Di sebelah nama Allah ada nama baginda Nabi. Ketika orang mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak diucap wa anna Muhammadar Rasulullah, tak sempurna Islamnya, tak masuk Islam dia. Ditinggikan nama baginda Nabi. Adakah kebohongan daripada firman Allah? Tidak ada. Segala yang diucapkan oleh Allah terbukti adanya. Apapun yang dijanjikan oleh Allah pasti akan dilakukannya. Tidak ada ceritanya Allah ingkar janji dengan janji yang telah diberikan kepada hambanya. Ya Muhammad, telah kutinggikan namamu. Wa rafa'na laka dzikrak. Namamu kuagungkan sehingga umat-umatmu nanti pada akhir zaman akan menyebut namamu. Selesai solatnya dia akan menyebut namamu. Di dalam solatnya namamu akan dikumandangkan. Di dalam azannya namamu pun akan disebut. Ini janji Allah terlaksana sampai sekarang. Ketika berkumandang suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang nama Allah Rabbul Alamin. Dikumandangkan, disebut, dibaca, diingat oleh umat baginda Nabi sampai akhir zaman nanti. Janji Allah telah terpenuhi. Tidak ada janji yang muluk-muluk ketika diberikan oleh Allah. Lalu di ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan yang kau hadapi itu ya Rasul, di dalam segala kesulitan yang kau hadapi terhadap umatmu itu ada kemudahan yang kusiapkan kepadamu, kata Allah. Ada masalah yang kau tuai di sana, kusiapkan penyelesaian daripada masalah itu. Ada sakit yang kau rasakan ketika menyebarkan agamaku, ada obat kusiapkan di depanmu, kata Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah selalu bersama kita selama kita mengingat Allah. Selama kita mengingat Allah, jangan bersedih. La tahzan, kata Allah. Jadi ditinggikannya nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dihiburnya baginda Nabi mengatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Diulang ayat ini, seolah-olah kalau misalkan kita menasihati anak kita, sabarlah nak, insya Allah akan ada jawaban yang baik, insya Allah akan ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Sabar ya, sabar. Diulang, sabar, dielus-elus baginda Nabi. Makanya diulang ayat ini, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas juga sama. Asbabun nuzul daripada surat Al-Insyirah ini karena pada waktu itu Rasulullah tak tahu mulai dari mana. Karena bejatnya orang Quraisy. Bejatnya bagaimana? Anak perempuan lahir, bunuh. Kenapa? Tak bisa perang.
Dapat budak perempuan dikerjakan pinggir jalan tak masalah, kayak ayam. Ayam pinggir jalan pun jadi. Orang Quraisy begitulah dulu. Diselimuti mereka dengan hawa nafsu yang begitu luar biasa, tak bisa ditandingi dengan nafsu-nafsu yang sekarang ini masih ada rasa malu. Dulu tak ada rasa malu. Selama dikatakan budak mau main, sinilah kita mulai gitu. Jadi nafsu itu bergelimpangan. Setan itu menari-nari di atas nafsu mereka. Kalau sudah setan berbisik, nafsu sudah memulai star, kena gas kita, kata orang Quraisy. Enggak ada yang dimalukan. Orang sekelilingnya sama. Orang sekelilingnya sama. Kita masih malu sekarang karena kita ingat, kita punya akal, kita pergunakan akal kita. Ada namanya pri kemanusiaan kalau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi orang dulu, karena itu sudah membudaya dalam kehidupan mereka, melakukan zina pinggir jalan pun asik terus, gas terus, tak ada rasa malu. Orang ini budak saya, mau saya lah. Kalau mau gua, lu urusan apa? Gitulah bahasa sekarangnya. Orang Quraisynya hebatnya dulu, hebatnya dalam keburukan. Tapi sampai disampaikan kebenaran oleh baginda Nabi, apa yang dikatakan? Muhammad, kau tuh tak tahu malu. Apa standarmu? Apa kedudukanmu? Kau hanyalah seorang pengembala, anak yatim, anak yang tak terurus. Ngapain mengajari kami, kata mereka. Dihina Rasulullah, dicaci, dicela. Akan tetapi meskipun dicaci, dicela, apakah baginda Nabi marah? Tidak. Baginda Nabi pergi ke Taif menyebarkan agama Islam. Dilempar dia, bocor kepalanya, menetes darahnya, ditadah dengan tangannya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah, maka akan kubalikkan gunung Uhud untuk membunuh semua orang Taif. Kata malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Mohon kepada Allah, ya Rasulullah, kubalikkan gunung itu, kubunuh, kuhabiskan semua orang yang melemparmu itu, ya Rasulullah. Jangan Jibril. Saking sabarnya Rasulullah. Kalau kita lihat flashback kepada sejarah baginda Nabi yang lain-lain, sebelum daripada baginda Nabi SAW, Nabi Yunus dihina umatnya, berdoa, hancur umatnya. Nabi Lut dihina agama Allah oleh umatnya, minta sama Allah, habis umatnya. Nabi Muhammad dilempar dia, bocor kepadanya, ditadah darahnya, diminta oleh malaikat Jibril, minta kepada Rabb, minta kepada Allah, kalau Allah mengizinkan akan kubalikkan gunung ini, kuhabisi semua orang yang melemparmu dan ingkar kepadamu itu, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Jangan Jibril, kata Rasul, jangan. Kenapa ya Rasulullah? Kalaupun mereka tak ada yang beriman pada saya atau pada Allah hari ini, kalaupun mereka tidak mau menyembah hari ini, masih akan kuharapkan anak cucu mereka yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Memohon kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kesadaran bagi hambamu, berikanlah kesadaran bagi umatku, karena mereka belum tahu saya, ya Rabb. Kalau mereka tahu, nggak mungkin mereka lempar saya, kata baginda Nabi. Coba kalau kita, jangan dilempar, baru diumpat sedikit saja, mati kau, kan gitu kita. Tapi baginda Nabi tidak. Dilempar, bocor kepalanya, menetes darahnya, masih memintakan ampun kepada orang yang telah menghina beliau, yang telah melempar beliau. Ini hebat. Ini yang dimaksudkan, ya Rasulullah, bukankah telah kulapangkan dadamu, telah kuberikan kesabaran yang sangat luar biasa, ada ketawaduan, ada sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain, telah kuberikan kepadamu. Kenapa kau bingung, kata Allah? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ditinggikan nama baginda Nabi SAW. Ini beda sifat Rasulullah dengan sifat manusia yang lainnya, meskipun kedudukannya sama-sama sebagai Nabi. Itu sebabnya baginda Nabi dijadikan sebagai Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya. Kalaupun ada orang yang bagus sifatnya,
bagus tawaduknya, hebat sabarnya, dia tidak serta-merta langsung menjadi nabi. Dia tetap hamba Allah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan ceritanya di dalam kisah Nabi Khidir masih hidup, Ustaz. Ya, Nabi Khidir jadi nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masih hidup, karena saya juga belum lihat. Menurut riwayat Nabi Khidir masih hidup. Jika Nabi Khidir hidup zaman sekarang ini, dia bukan nabi lagi menurut sebagian ulama. Kenapa? La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa dia? Waliullah. Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan dia tetap nabi karena dia lahir sebelum baginda nabi. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi sebagian besar pendapat ulama, dia bukan jadi nabi lagi kalau masih hidup sampai sekarang. Kenapa? La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa nanti kan muncul di akhir zaman ya Ustaz. Ya. Tapi dia bukan nabi, dia sebagai juru selamat. Tidak ada nabi setelah baginda Nabi. Tapi dia nabi dulu. Ya, karena dia datanginya setelah Rasulullah, gak jadi nabi lagi. Juru selamat yang menyelamatkan manusia. Apa tugasnya Nabi Isa diturunkan pada akhir zaman nanti? Hanya satu. Bukan membawa umat manusia supaya beriman kepada Allah. Bukan. Apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Apakah ada nabi yang hanya punya tugas satu? Tugasnya membunuh saja? Enggak, tugasnya khusus itu. Jadi ketika Nabi Isa datang nanti di akhir zaman, dia sebagai pembunuh Dajjal. La nabiyya ba'dah. Ada Pak Ustaz nanti namanya Imam Mahdi, itu keturunan Rasulullah. Jadi bukan nabi, bukan. Lalu siapa dia? Umat Nabi, keturunan Nabi yang membawa manusia menuju keimanan kepada Allah, yang menjadi imam dan pemimpin bagi para umat manusia yang menyimpang dari jalan Allah. Karena semakin tua ini dunia, semakin berakhir ini zaman, makin lelet kita dalam ibadah kepada Allah, makin lupa kita tentang kewajiban, makin khusyuk kita dengan kemaksiatan, luar biasa gangguan syaitan. Makin berakhir zaman ini, makin berakhir pula ibadah yang baik. Luar biasa. Entah itu di dunia pendidikan, entah itu di dalam kemasyarakatan, entah itu di dalam khusus pendidikan agama pun maksiat masih bergelimpangan. Ada banyak berita ustadznya ustadz cabul, banyak. Kenapa? Dunia sudah tua. Makin tinggi iman seseorang, makin kakap setannya. Makin rendah iman seseorang, kalau main catur pion-pion lah setannya. Jadi kalau misalkan orang tinggi imannya dikerahkan pion oleh iblis, tak mampulah dia menggoda itu iman yang kuat. Ustadz yang digoda, maka ustadznya setan yang datang. Kiai yang digoda, kiainya setan yang didatang. Siapa itu setan? Setan ini adalah sifat. Sifat. Ini adalah anak cucunya daripada iblis. Tidak serta-merta kita digoda lalu kita melakukan kemaksiatan. Tidak. Setan itu sifat juga. Nafsu yang tidak terkendalikan akhirnya melakukan kemaksiatan itu juga setan. Bahkan ada setan yang nyata. Itu maksudnya sifat manusia yang seperti setan. Ketemu dengan saudara yang lain, oh dikompor-kompor di sini, kompor sana, kompor sini, terbakar, udah terbakar, lari, setan tuh. Ada itu yang begitu. Jadi ada masalah tetangganya, dikompori tetangga yang satu, pergi ke yang satu, dikompori lagi, meledak api, pergi dia tepuk tangan. Ini ada manusia yang begitu. Manusia inilah yang disebut dengan setan yang nyata di dunia ini. Kita ulas kembali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di segala ada banyak kesusahan, ada kemudahan. Di dalam kesempitan ada kelapangan. Di dalam kesakitan ada obat disiapkan oleh Allah. Fa idza faraghta fansab.
Lalu diperingatkan dan dinasihatkan kepada baginda Nabi, apabila engkau telah selesai, apabila engkau telah kelar, bahasa kasarnya, jika perjuanganmu sudah sampai kepada umatmu dan banyak dari mereka yang menerima, atau jika nanti urusan duniamu telah kau selesaikan, faiza faragta fansab, maka jangan lupa khusyuklah, bersungguh-sungguhlah melakukan perbuatan yang bermanfaat, yaitu maksudnya ibadah kepada Allah. Artinya kalau di dalam tafsir menjelaskan, jika kita di dunia ini melakukan pekerjaan dunia, pergi ke kantor, pergi mencabut rumput, pergi melakukan pekerjaan yang lain, urusan dunia, kita selesaikan. Setelah itu, faiza faragta fansab, bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan suatu ibadah. Jangan ketika ibadah kita mikir cabut rumput. Waktu ibadah kita mikir macam-macam, lotre, apa judi online gitu. Nggak usah mikir macam-macam. Ibadah, kerja. Kalaupun misalkan mungkin pernah mendengar ada hadis palsu, mungkin dikira sahih, ada hadis palsu. I'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ini palsu. Saya mencoba cari di hadis Bukhari dan Muslim atau rawahu Abu Daud atau Ahmad, saya cari tak ada. Ternyata setelah saya cari di kitab hadis palsu, ada dia. I'malud dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wal mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Apa kata qasidah Jawa dulu pernah saya dengarkan? Artinya begini. Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Kalau disalah tafsirkan, sesat orang. Ini hadis palsu. Bekerjalah untuk duniamu seolah engkau akan hidup selamanya. Artinya kalau kerja dunia jangan lupa akhirat, kerja terus, halal haram hantam. Ini maksudnya. Tapi disandarkan hadis ini, qala Rasulullah, ini palsu. Kalau mendengar itu, ini palsu. Dan saya melihat dan menemukan dengan mata kepala sendiri, ada di kitab hadis palsu. Saya pernah mencari di kitab sahihnya, tak ada. Ternyata di kitab palsunya, ini palsu. Tapi, jika perjalanan atau pekerjaan yang dimaksudkan oleh hadis palsu ini, kita selewengkan atau kita alihkan kepada sesuatu yang baik, misalnya, bekerjalah untuk duniamu, seolah engkau akan hidup selamanya. Kita rubah menjadi bekerjalah untuk duniamu, tapi jangan bahwa engkau tidak akan hidup selamanya. Baru kita akan ingat, kalau kita bekerja untuk dunia, seolah kita akan hidup selamanya, di sana tidak ada zikir. Pokoknya saya harus kerja, timbun harta sebanyak-banyaknya, jadilah korun. Korun begitu, kerja terus, usaha terus, banyak harta. Ketika banyak harta, ini hasil usaha saya. Ini hasil jerih payah saya. Tidak ada campur tangan Tuhan di sini. Berarti ini adalah harta saya. Sedekah tak perlu, zakat tak perlu, infak tak perlu. Ini hasil saya, kata Qarun. Lama-lama murka Allah, ditimbun dia dengan hartanya. Ini namanya azab. Ada 3 bagian ketika kita menerima musibah, bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau yang menerima musibah ini adalah orang yang alim dan soleh, maka namanya ujian. Jika yang menerima musibah ini adalah orang yang biasa-biasa saja, maksiat jalan, ibadah juga oke, namanya peringatan. Tapi kalau musibah ini datang kepada mereka yang ahlul maksiyah, para pendosa, bukan ujian tapi azab. Ada ahli maksiat, dapat musibah, ya Allah, hamba tidak bisa menerima ujianmu, itu azab. Kalau misalkan ahli maksiat menerima musibah, lalu mentang-mentang dia dapat musibah, 1 kali menyebut nama Allah, dia mengatakan, ya Rob, ujianmu begitu berat sekali. Hanya waktu itu saja dia sebut ya Rob, ujian dibilangnya. Ada orang masuk sekolah, tak pernah masuk sama sekali, tiba-tiba ikut ujian. Tak ada. Mana dikasih sama guru? Pulang kau pulang. Kau belum kelas 1, kelas 2 pun masa ikut ujian kelas 3? Kan begitu. Kecuali paket C. Paket C kan begitu. Kadang ada yang tak masuk. Masuk ujian. Itu tidak termasuk. Ini langkah-langkah yang kalau bisa dikaitkan dengan agama, langkah yang menyesatkan.
Bukan berarti paket C-nya yang menyesatkan, bukan. Kalau dikaitkan dengan agama, ini yang instan begini, langkah yang menyesatkan. Jadi satu, ketika yang menerima musibah itu orang yang soleh, maka dinamakan dengan ujian. Ketika yang menerima itu adalah orang yang maksiatnya jalan, ibadahnya jalan, maka namanya peringatan. Ketika yang menerima musibah ini adalah seorang pendosa, maka inilah yang dinamakan dengan azab. Contoh, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, azab bukan ujian. Namrud dihabiskan oleh Allah, azab bukan ujian. Jadi insyaallah pahamlah. Wa ila rabbika farghab, kata Allah. Dan jangan bersedih kepada yang lain kecuali kepada Rabb, kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Jangan berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memenuhi harapan kita. Mencari muka kepada pejabat misalnya, pejabat bisa bisa tidak, bisa terkabul, bisa tidak. Berharap kepada Allah pasti terkabul. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Udah janji Allah, maka niscaya Allah tidak akan pernah ikat janji. Nyari muka sama Allah, Allah senang. Nyari muka sama Allah, nyari muka sama orang lain, makhluk, pejabat, atasan, Allah tak senang, karena itu termasuk syirik khafi. Artinya kita melakukan sesuatu karena sesuatu selain Allah. Jadi diperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa ila rabbika farghab. Jangan berharap kepada sesuatu yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah asbab atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Insyirah yang disampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril lewat perantara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung harus mulai dari mana. Sekarang kita tak usah bingung lagi. Firman Allah sudah satu bungkul, dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah lengkap. Bingung kita, buka Al-Quran, ada jawaban di sana. Tak menemukan jawaban, cari orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Jangan ujuk-ujuk baru bisa baca Al-Fatihah. Saya tidak mau mendengar itu para ulama yang menjelaskan. Itu semua enggak benar. Ini saya langsung buka Al-Quran, baru bisa Al-Fatihah. Kita mengenal tafsir Al-Quran, kita mengenal hadis baginda Nabi, kita mendengar semuanya, itu berkat daripada ulama kita. Andai ulama tak ada, kita tidak akan pernah mengenal Al-Quran. Andai orang-orang pintar tidak dilahirkan di muka bumi, hadis tak akan sampai kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah atas hamba-hamba yang begitu hebatnya, sehingga kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan kita bisa memanusiakan manusia, dan akhirnya kita saling menyayangi, saling mengasihi, hidup tentram, aman, damai. Andai pada zaman Rasulullah kita hidup, yakin enggak bahwa kita orang-orang yang mengikut kepada Rasulullah? Belum tentu. Kita bisa mengatakan sekarang, Abu Jahal, laknatullah, dia kurang ajar, dia luar biasa. Coba kalau kita ada di posisi itu, mungkin kita lebih kejam dari Abu Jahal. Jadi bersyukurlah kita dilahirkan pada zaman ini. Meskipun kita tidak pernah atau belum melihat Rasulullah, tapi kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak panjang yang kita sampaikan. Yang penting mengena nasihat pertama yang bisa kita terima di sini adalah lapangkan dada, bersabarlah, tawaddu'lah, rendah hatilah, jangan keras kepala, jangan sedikit-dikit marah. Baginda Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Marah dalam keadaan duduk, tidur. Marah dalam keadaan tidur pun masih marah, kurang ajar ini. Ambil air wudu, salat, insyaallah marahnya hilang. Ambil air wudu, salat sunnah 2 rakaat, insyaallah marahnya hilang. La taghdab, kata baginda Nabi, jangan marah. Jadi kalaupun misalkan ada kata-kata yang salah, yang menyinggung, jangan marah. Nasihati saya juga manusia biasa. Karena kalaupun salah, khilaf, lupa, ya manusiawi. Asalkan jangan menyampaikan yang mengajak kepada kesyirikan saja.
salah dalam keselio lidah misalnya, lumrah. Karena saya juga manusia. Mungkin ingatan kurang bagus seperti ulama-ulama kita terdahulu. Akhirnya keluarlah bahasa-bahasa yang mungkin menyimpang sedikit. Nasihati dengan baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah Bapak saudara-saudara sekalian, tidak panjang, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.